Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rusdi. Selamat pagi Mbak Ismi. Saya Bismi dari tim Media Center SMA Nasional Malang. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya nih. Kami dan tim atau dari SMA Nasional ini ingin menggali informasi terkait kompetisi nasional menulis dan membaca 2020 yang akan diadakan oleh SMA Nasional. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang lomba tersebut? Betul Bu Ismi, pada tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 25 November 2020, ini momentum yang sangat penting bagi guru, yaitu Hari Guru. Dan untuk memperingatinya, kami akan mengadakan Komnas Liska, kompetisi tingkat nasional menulis dan membaca, yang temanya semuanya tentang guru. Sepertinya sangat menarik Pak lombanya Pak. Soalnya ini kan juga tingkat nasional dan juga sangat mendorong literasi dari siswa-siswi di seluruh Indonesia. Apa sih Pak yang melatar belakangi SMA Nasional untuk melakukan atau mengadakan kompetisi itu, apa yang mendasari latar belakangnya? Yang pertama, tidak ada jabatan, prestasi, kedudukan, atau keberhasilan seseorang yang tidak diawali oleh guru. Semuanya diawali oleh jasa guru. Saya sampai di posisi ini di Kepala Sekolah SMA Nasional Malang tidak lepas dari jasa guru mulai TK sampai perguruan tinggi. Kita semua tidak bisa melepas dari apa manusia hebat yang bernama guru. Mereka yang menanamkan nilai, mereka yang mentransfer knowledge, mereka yang mentransfer karakter, mereka yang bisa mendidik kami sehingga kami bisa seperti ini. Oleh karena itu, SMA Nasional ingin memprakarsai jasa-jasa guru ini harus dikenal oleh seluruhnya, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Presiden pun tidak akan jadi kalau tidak ada guru. Menteri tidak akan ada kalau tidak ada guru. Semuanya berasal dari guru. Bahkan suatu ketika begini Mbak, Nabi tiba-tiba turun dari naik kuda. Para sahabat semuanya heran, karena Nabi turun setelah ada seseorang tua dari pegunungan yang mereka tahu ini hanya tukang menanam kurma. Kemudian Nabi turun, setelah Nabi turun, Nabi bersalaman begitu hormat kepada orang ini. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, itu siapa tadi?" "Itu guru saya," katanya. Semuanya heran. Rasulullah itu guru dari seluruh masyarakat dan sahabat. Tapi tiba-tiba Rasulullah turun dan mengatakan bahwa itu guru. Kemudian sahabat bertanya, "Maksudnya Rasul?" "Suatu saat saya menanam kurma, saya mau nyetek," kata Rasulullah. Kemudian orang itu bilang ke saya, "Caranya seperti ini." Sahabat begitu kagum kepada Rasulullah bahwa orang yang hanya memberitahukan bagaimana cara menanam yang baik, Rasulullah menganggap itu guru. Apalagi kita yang sudah berada di posisi apa, yang sudah mendapat jabatan apa, pasti itu seluruhnya jasa-jasa dari guru. Oleh karena itu, yang melatar belakangi adalah sekali lagi rasa sayang kami dan terima kasih kami kepada guru. Luar biasa sekali Bapak Rusdi, rasa sayang kami terhadap guru, pengorbanan guru, dan sangat menyentuh saya. Apa yang Bapak harapkan dengan diadakannya lomba ini? Seperti yang saya sampaikan di awal di latar belakang, bahwa kita harus mengingat guru, kita harus mengenang jasa guru, kita harus berterima kasih kepada guru. Harapan kami adalah, yang pertama, tidak ada satupun manusia di dunia, khususnya di Indonesia, yang melupakan jasa guru. Yang kedua, para penguasa, pemerintah, gubernur, bupati,
yang memiliki policy untuk menetapkan terlalu gamblang kalau saya mengatakan, selalu sederhana kalau mengatakan menghargai guru dengan uang. Tapi mereka harus menghargainya dengan sesuatu yang memang sepadan. Adanya sertifikasi yang dicanangkan oleh pemerintah, diberlakukan oleh pemerintah adalah hal yang sangat bagus karena guru memang punya jasa yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan kami dari siswa-siswi atau para peserta didik, di samping mereka belajar menulis, di samping mereka belajar membaca, di samping mereka belajar membaca puisi dan sebagainya, harapan kami mereka tidak mulai dalam hati, mereka betul-betul mengagumi sosok yang bernama. Harapan Bapak dia dengan nama ini, semoga harapan ini bisa tercapai dan bisa sukses acaranya. Amin, amin. Ini beberapa saat kemarin Pak, saya itu melihat beberapa pamflet yang sudah viral di media sosial. Ada di Komnas Liska 2020 itu ada lomba surat terbuka untuk menteri. Ini sangat menarik sekali Bapak. Beberapa dari komentar-komentar itu sangat sangat memuji untuk surat terbuka untuk menteri. Itu seperti apa Bapak? Begini, karena para pendidik atau siapapun yang ada di dunia ini berasal dari jasa guru, maka kami inginkan peserta didik, karena tidak ada yang mantan, tidak ada mantan peserta didik. Mereka semua anak didik yang ada di SMP, kebetulan ini tingkatnya tingkat SMA, anak-anak SMA bercerita kepada menteri tentang guru. Anak SMA mengusulkan sesuatu tentang guru. Anak SMA menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh guru. Atau anak SMA berbicara tentang pendidikan secara umum. Yang baik ada hubungan langsung dengan guru maupun secara umum berhubungan dengan pendidikan. Dengan seperti itu kami ingin mendengar suara hati anak-anak SMA ini, dan itu harus diberikan kepada orang nomor 1 di pendidikan, yaitu Bapak Menteri. Kebetulan Pak Menteri kita kan Menteri Milenial. Beliau tidak mau disebut Pak, tetapi Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri. Insya Allah Pak Nadiem Makarim atau Mas Nadiem Makarim ini akan support, akan mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh anak-anak SMA. Insya Allah ini akan bagus. Anak SMA akan mengeluarkan bagaimana perasaannya kepada guru. Anak SMA juga akan usul sebaiknya diberi apa guru dan sebagainya. Dan insya Allah kalau kita sempat dan sudah sampai semuanya di panitia, mudah-mudahan, karena ini tadi pagi saya mendengar dari panitia ini sudah ada yang dari Maluku, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Lamongan yang sudah mendaftarkan diri di SMA nasional. Mudah-mudahan dari seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya bagi anak SMA, menuliskan unek-uneknya, menuliskan pendapatnya tentang guru kepada Mas Menteri yang cukup milenial. Jadi harapannya aspirasi dari siswa-siswi SMA masuk SMA di Indonesia itu bisa terdengar langsung oleh Pak Menteri, Mas Menteri gitu ya. Terus lomba yang kedua itu adalah cipta dan baca puisi untuk tingkat SMP. Itu seperti apa Pak? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang mendapatkan jasa guru bukan hanya anak SMA, tapi mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, kebetulan yang saya bidik adalah anak SMA dan juga anak SMP. Nah, untuk cipta dan baca puisi ini, perlu saya sampaikan tadi, untuk pendapatnya yang siswa itu yang menulis untuk Pak Menteri itu harus ditulis kemudian dibacakan dan
divideokan. Kemudian hasil videonya itulah yang akan dikirim ke panitia. Begitu juga dengan cipta baca puisi. Jadi mereka menulis puisi, kemudian membacakannya di depan kamera, kemudian dikirimkan kepada kami. Temanya tentang guru. Temanya tentang guru. Temanya tentang pendidikan. Bagaimana jasa-jasa guru. Bagaimana guru berjerih payah, berusaha sekuat tenaga agar anak-anak bisa akses, ada anak-anak bisa menjadi anak yang berhasil. Itu Mbak. Yang ketiga ini Bapak ya. Yeah. Lomba yang ketiga adalah cipta dan baca cerpen. Ini sebenarnya kalau saya melihat lomba-lomba yang lainnya itu hanya cipta cerpen gitu aja. Ini tuh ada cipta dan baca cerpen untuk SMP dan SMA. Itu bagaimana Bapak? Kenapa sih kami tidak hanya menulis kemudian dikirimkan, termasuk tadi yang ke Pak Menteri, termasuk yang puisi, dan sekarang cipta dan baca cerpen. Yang pertama alasannya adalah dengan membaca kami panitia akan tahu apakah karya ini karya asli diri. Yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengetahui ekspresi yang sebenarnya dari anak-anak muda ini, baik SMP maupun SMA, dalam menulis cerpen. Membacakannya, harapannya ke depannya ini mungkin panjang, tetapi kita harus punya cita-cita yang besar. Mudah-mudahan muncul talenta-talenta seperti M.H. Ainun Najib, Khairil Anwar, kemudian W.S. Rendra, dan sebagainya. Kita, mohon maaf, agak krisis ini akhir-akhir ini. Budayawan-budayawan di bidang seni, baca puisi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya lomba ini muncul talenta-talenta muda yang bisa menggantikan Khairil Anwar, M.H. Ainun Najib, kemudian W.S. Rendra, dan yang sekarang yang masih eksis di nasional. Dan Mbak Ismi, cerpen ini temanya tentang guru. Sekali lagi temanya tentang guru. Biarlah mereka bercerita tentang Umar Bakri. Biarlah mereka bercerita tentang guru Meleni. Biarlah mereka bercerita tentang bagaimana lika-liku guru. Bagaimana dia punya cerita kecil yang kemudian membuat hatinya luluh, atau apapun yang pernah dia dapati ketika berhadapan atau ketika bertatap muka dengan guru. Sekali lagi, Hari Guru ini kami jadikan sebuah momentum untuk anak muda di Indonesia atau masyarakat Indonesia mengenang jasa-jasa guru. Insya Allah setiap tahun kita akan mengadakannya. Panitia cukup serius. Kemarin kita sudah dalam 1 minggu ini kita mengadakan rapat maraton, dan nanti insya Allah akan divisualisasi oleh tim, dan kami sampai mengambil tempat khusus di ruang studio prestasi, berbicara tentang kriteria lomba, berbicara tentang teknisnya, supaya objektivitas kami terjaga. Jadi tidak ada like and dislike. Yang perlu kami sampaikan kepada para peserta bahwa penilaian nanti ada 2 versi. Yang pertama adalah versi dari tim juri. Mohon maaf ini tidak bisa diganggu gugat. Kemudian penilaian secara kuantitatif yang diambil dari subscribe, dari like, dari komentar di YouTube SMA Nasional Malang. Kami kemarin sampai berdiskusi panjang, apakah 40-60, apa 70-30, sampai pada akhirnya kami mengambil kesimpulan 50-50. Jadi 50% penilaian dari panitia, 50% dari banyaknya subscribe, banyaknya like, banyaknya komentar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ada yang kemudian tanya, kenapa subscribe, kenapa like, kenapa komentar menjadi penilaian. Saya sampaikan kami ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat.
bukan hanya yang mengikuti peserta definitif, bukan hanya peserta definitif yang kami libatkan, tapi seluruh masyarakat. Nanti masyarakat juga akan komen, otomatis mereka akan melihat di YouTube tentang karya anak negeri, tentang guru. Jadi intinya seluruh masyarakat akan berpartisipasi, baik itu lewat komentar, semuanya akan kami himpun. Kami jadikan sebuah dokumen, bukan hanya pendapat dari peserta, tapi pendapat dari masyarakat yang terhimpun dalam komentar-komentar di YouTube. Mudah-mudahan ini semua akan memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman yang lain bahwa menghargai guru itu penting. Ada sebuah kalimat indah dari Rasul, kalau ingin membuat orang termotivasi baik, banyaklah berterima kasih kepada orang yang memberi. Kalau seorang anak akan sukses, berterima kasihlah kepada guru. Kalau seorang anak akan sukses, berterima kasihlah kepada orang tua. Kalau murid akan sukses, berterima kasihlah pada guru. Dengan terbiasa berterima kasih, dan insya Allah nanti terdokumentasi dengan bercerita yang akan kita lombakan, baik berbentuk puisi, baik bentuk cerpen, atau berbentuk surat cinta yang akan disampaikan kepada Pak Menteri. Insya Allah akan menjadikan guru termotivasi, guru menjadi merasa diorangkan, diuwongno kata orang Jawa, sehingga kami berharap lahir guru-guru hebat di Indonesia, dan endingnya pendidikan Indonesia akan menjadi pendidikan yang hebat. Sangat luar biasa sekali untuk lomba ini Bapak Desi. Jadi saya dari tadi mengambil kesimpulan lomba ini adalah karya dari siswa untuk seluruh guru, apresiasi siswa untuk seluruh guru di Indonesia, dan bukan hanya disaksikan oleh guru saja, tetapi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Bagaimana sih karya calon-calon sastrawan muda di Indonesia ini, sangat luar biasa sekali. Saya sangat tersentuh. Ini jujur dari saya Bapak, saya sangat tersentuh sekali gitu. Jadi jangan lupa untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia, siswa SMP dan SMA, jangan lupa untuk mengikuti kompetisi nasional menulis dan membaca 2020 yang diadakan oleh SMA Nasional. Untuk informasi selanjutnya bisa dilihat di YouTube SMA Nasional Malang, dan juga di Facebook Semanas Hebat, dan Instagram kami SMA Semanas Malang. Jangan lupa untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih waktunya Bapak Rizky, dan terima kasih motivasi yang telah diberikan kepada kami semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.